Assalamualaikum. Good morning my student, especially grade 11 MA Al-Muslikun Tunggangri Kalidawir. Ketemu lagi dengan Ibu Siti Mutrika, your English teacher. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang analytical exposition text. Apakah kalian tahu? What is analytical exposition? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu yang namanya analytical exposition. Kemudian yang akan kita bahas lagi adalah what is the purpose of analytical exposition? Yaitu tujuan dari analytical exposition. Kemudian kita juga akan membahas yaitu what is generic structure of analytical exposition, yaitu tentang generic structure atau text organization dari analytical exposition. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah what is the characteristic of analytical exposition, yaitu karakteristik atau language feature, ciri khas dari analytical exposition. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu what is analytical exposition. Analytical exposition is a kind of text that present one side of issue in a form of argument. Dengan kata lain, analytical exposition itu adalah merupakan sebuah teks tentang eksposisi yang memaparkan atau menjelaskan pendapat penulis akan suatu hal yang terjadi. Jadi analytical exposition itu adalah sebuah teks di mana para penulisnya itu memaparkan pendapatnya akan suatu hal disertai dengan data. Nah, biasanya hal-hal yang disajikan dalam analytical exposition itu adalah berupa fenomena atau isu yang sedang hangat terjadi dalam masyarakat, yang lagi akurat terjadi dalam masyarakat kita saat ini. Biasanya itu yang diangkat dalam text analytical exposition. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu what is the purpose of analytical exposition, yaitu tujuan dari analytical exposition. Yang namanya teks itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan dari analytical exposition itu adalah to convince the readers that topic presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing argument opinion that support the main idea or topic. Jadi, tujuan dari analytical exposition itu adalah untuk menyajikan kepada pembaca agar yakin pada sebuah topik yang penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara pemberian argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau topik tersebut. Jadi para penulis itu kalau menulis analytical exposition, dia harus memberikan argumen atau pendapat-pendapat agar ide yang dia tuangkan dalam teks tersebut bisa meyakinkan para pembaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas yakni generic structure of analytical exposition atau hal-hal yang mendukung, hal-hal yang harus ada di dalam analytical exposition ketika kalian nanti membuat atau menulis teks analytical exposition. Yang pertama adalah tesis. Lah, tesis ini berisi tentang apa?
tesis itu adalah berisi pengenalan atau pemaparan terhadap tema yang akan dibahas atau diangkat. Istilahnya memperkenalkan topik. Di paragraf yang pertama biasanya diulas tentang tema yang akan dibahas. Selanjutnya diikuti dengan argumen. Setelah sesi selesai, kalian lanjutkan dengan argumen. Nah, argumen ini adalah berisi tentang pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh penulis terhadap isu yang diangkat, yakni adalah pendapat-pendapat dari penulis tentang topik yang diangkat. Dan diakhiri dengan yang namanya reiteration atau conclusion. Merupakan kesimpulan, yaitu berupa penulisan kembali atau namanya istilahnya reiteration. Biasanya reiteration ini terletak pada akhir paragraf. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik atau ciri khas atau language feature dari analytical exposition. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Apakah kalian masih ingat rumus dari simple present tense? Yakni ada subjek, kemudian verb 1. Yang kedua, karakteristik dari analytical exposition itu adalah merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Jadi teksnya itu adalah argumen berupa pendapat, tetapi harus disertai dengan alasan yang mendukung. Yang ketiga, banyak menggunakan conjunction atau kata hubung yang biasanya digunakan dalam teks analytical exposition ini adalah seperti first, second, third, next, furthermore, additionally, etc. dan lain-lain. Yang biasa dipakai adalah itu. Yang keempat jelas, yakni berisi argumen-argumen. Yang kelima, menggunakan causal conjunction atau sebab akibat. Contohnya, kalian bisa memakai as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain-lain. Kalian bisa memilih salah satu dari causal conjunction yang kalian sukai. Nah, di sini Bu Mudrik menyajikan contoh dari analytical exposition. Kalian bisa simak. Di sini ada the importance of drinking water. Nah, biasanya di paragraf yang pertama ini adalah merupakan tesis atau pengenalan terhadap isu tentang importance of drinking water. Setelah itu kan diikuti dengan argumen. Di sini ada beberapa argumen, yakni pertama firstly, ada second, additionally, dan diakhiri dengan yang namanya conclusion atau reiteration di akhir paragraf. In conclusion. Ini juga masih contoh analytical exposition. Kalian bisa memperhatikan. Kalian juga bisa mengidentifikasi generic structure dari analytical exposition. Untuk sementara pembahasan kita mengenai analytical exposition Bu Mudrik rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Thank you.